kayak karung tempat ikan ya, jaring dibuang di belakang rumah saya. Dan kebetulan ada penjaganya lalu melihat karena ada suara begitu, lalu dicek oleh penjaga saya, dan ternyata ular. Karena karung menjadi terbuka oleh penjaga saya, lalu dengan tambu ditutup karung itu, artinya di tempat pemerintahan Pak Jokowi jelas ini membuat dinamika yang nggak asik di dalam kabinet. Terlebih tugas-tugas yang diemban oleh dua menteri asal Nasdem itu merupakan tugas penting. Alih-alih bertugas demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mereka justru menunjukkan geliat menjijikkan. Terlalu, Anies gercep tengok perusuh demo tapi terlantarkan korban gusuran. Sudah 4 hari warga korban gusuran disunter tidur di jalanan. Yang paling menyakitkan di atas semua itu adalah hilangnya sosok yang paling diharapkan. Juga dan lalu mengundang temannya sama-sama penjaga, lalu karung itu diikat. Dan paginya habis subuh kebetulan saya diberitahu, memang saya menyaksikan bahwa di balik karung itu kurang lebih dan berupa seolah-olah pengkhianatan. Konsistensi Partai Nasdem yang katanya akan mendukung penuh pemerintahan saat ini justru berbanding terbalik dengan adanya fakta yang saya sebutkan tadi. 20 ekor 20 ekor ular jenis kobra yang rata-rata besarnya di jempol kaki. Saya kira itu bukan kaget, dan juga saya melihat Partai Nasdem memang jago berkamuflase, cari muka, seolah-olah selalu berada di belakang pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan kamuflase itu dibalas dengan ramah oleh Pak Jokowi dengan menempatkan kader-kader mereka. Ini sesuatu yang misterius, yang aneh juga buat saya dan keluarga. Baik, Pak Wahidin sudah melaporkan kepada pihak kepolisian, Pak? Kemarin memang kita minta supaya dibuang, tapi manuver-manuver dari Nasdem tahu, saya yakin, nggak mungkin nggak lah. Tapi jasa yang diberikan oleh sahabatnya itu, yaitu Pak Jokowi, itu justru telah dibalas dengan pengkhianatan yang dilakukan melalui menteri-menteri yang berhasil masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi. Sudah semestinya perlu musyawarah, akhirnya kita taruh aja di situ dalam keadaan terikat, kita lapis juga dengan karung baru, dan kemarin karena sudah tersebar kemana-mana, ada kepolisian juga datang meninjau. Audio Jungle. Audio Jungle. Anies yang dengan cepat menengok perusuh para demo di KPU dan Bawaslu di rumah sakit. Anies yang secepat kilat menengok perusuh yang demo anti RUU hingga menawari pekerjaan. Kini sosoknya yang ramah dinanti, baik ucapan santun dan tindakan tak juga kelihatan. Di manakah Anies? Warga yang kau janjikan surga dunia nyatanya kau beri kunci neraka. Tentunya kita masih ingat peristiwa demo berujung rusuh pada 21-22 Mei lalu. Demo yang berlangsung di depan KPU dan Bawaslu tersebut memiliki motif mendesak KPU memenangkan calon tertentu dalam Pilpres, tapi aksi mereka dikecewakan lantaran pemenang Pilpres yakni Jokowi Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang jam 2 dini hari. Pendemo yang terlanjur datang bukannya peluang malah semakin panas hingga berujung kerusuhan. Sebelum itu jauh dari beredar selebaran pengobatan gratis yang ditanggung Pemprov DKI, kerusuhan yang terjadi antara demonstran dan aparat menimbulkan banyak kerugian dan korban. Asrama polisi dibakar, toko-toko warga dijarah, dan di atas semua itu Anies bahkan bukan menyambangi warganya korban jarahan, malah menengok perusuh di rumah sakit. Tak hanya itu, Anies
konferensi pers dengan menyindir pemerintah kalau negara harusnya hadir untuk membantu rakyatnya. Anies pun langsung terjun ke lapangan, tak hanya mengumumkan jumlah korban meninggal, Anies juga ikut mengangkat keranda perusuh yang meninggal dan mengepel jalanan. Hal itu terulang lagi pada demo pelajar menolak RUU baru. Bukannya memperingatkan agar pelajar di bawah umur turun ke jalan, Anies malah berlagak begok dengan alasan kebebasan demokrasi. Cukup di situ, Anies kembali menengok perusuh di rumah sakit dan memberi bonus tawaran pekerjaan. Ini jelas presiden buruk bagi generasi muda. Seakan-akan memberi nasihat kalau ingin dibantu cari kerja, pergilah demo dan lakukan kerusuhan. Kini entah apa yang merasuki Anies. Apa yang dilakukan pada perusuh demo sangat bertolak belakang dengan korban kerusuhan di Sunter. Jangankan hadir menengok warga atau ikut bersih-bersih seperti demo berusuh pada 21-22, bahkan pernyataan fenomenal Anies, pemerintah harus hadir untuk warganya, seperti hilangnya telan bumi. Kemanakah Anies? Lebih tepatnya di manakah hati nurani Anies? Sudah berulang kali dia menjanjikan kalau terpilih tidak akan menggusur. Nyatanya mendukung. Menurut peneliti LBH Jakarta bidang perkotaan dan masyarakat urban Charlie Al-Bajili menyebut selama Pemprov DKI dipimpin Anies Baswedan telah terjadi penggusuran 91 titik di Jakarta. Penggusuran dilakukan terhadap kawasan hunian, unit usaha, serta gabungan antara hunian dan unit usaha. Penggusuran di daerah perkotaan adalah keniscayaan, kalau tidak kota tidak akan tumbuh berkesinambungan.